Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sudah rekam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Kepala SMP Negeri 12 Poliang Barat untuk hadir bersama-sama kita di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan PMO level sekolah pertemuan yang kedua untuk periode Oktober. Jadi Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama lagi. Untuk pertemuan kita kali ini adalah kita akan berdiskusi sampai sejauh mana pelaksanaan modul berdiferensiasi yang sudah kita buat pada saat di PMO bulan September kemarin. Jadi mungkin di sini Ibu Kepala Sekolah akan mereview hasilnya dari kami semua, apa yang sudah kami lakukan kurang lebih 2 bulan. Apakah memang RPP atau modul ajar berdiferensiasi sudah kami terapkan di kelas? Apakah modulnya sudah kamu buat? Apakah itu sudah efektif? Apa kendalanya? Semua akan kita bahas hari ini. Jadi kita langsung mulai saja. Dipersilakan kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Guru Hebat yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin melaksanakan kegiatan rutin kita setiap bulannya, salah satu program sekolah penggerak di SMP Negeri 12 Poliang Barat. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Guru Hebat yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kemarin bulan September ya kita sudah melaksanakan PMO pertama, ini sedang masuk tahap kedua. Berdasarkan hasil review kemarin ini, kemarin kita sudah mencari solusinya tentang hasil. Mengapa hasil belajar anak-anak atau motivasi belajar anak-anak yang selama ini kurang itu. Nah, kita sudah laksanakan kemarin itu, ternyata salah satu kendalanya adalah kurangnya semangat anak-anaknya, cara pemberian pemateri barangkali pembelajaran kepada kita, sehingga kita cari solusinya bagaimana kita memberikan pembelajaran bermana, yaitu berdiferensiasi. Nah, sebelumnya juga kita melaksanakan PMO kan kemarin saya juga sudah menyampaikan bahwa setiap guru harus membuat modul kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi. Alhamdulillah saya sudah periksa semua, sudah melaksanakan. Tinggal apakah teman-teman guru hebat ini sudah melaksanakan belum? Sudah, alhamdulillah. Jadi kalaupun sudah, mana buktinya? Ya, saya disampaikan sebentar. Kemudian apa kendala yang dilaksanakan dan apa hasilnya? Ya, itu yang saya minta nanti laporannya kepada salah satu guru atau beberapa guru untuk melaporkan tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, karena secara administrasi saya sudah periksa dan bahkan sudah tanda tangan, tinggal bagaimana pengaplikasian di kelas. Nah, itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Jadi saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah berbuat, ya. Jadi jangan berhenti berbuat, kita tetap semangat melaksanakan selama itu menjadi harapan-harapan kita semua. Begitu juga pada harapan kita kepada siswa, supaya hasil belajarnya lebih baik lagi ketimbang yang kemarin. Demikian barangkali saya persilahkan kepada salah satu guru untuk memberikan
memberikan semacam pengalamannya di kelas, bagaimana pengaruhnya pembelajaran bermakna ini yang kita akan cari solusinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan salah satu. Oke, Bu Rasiana bisa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah dan moderator. Baik, tadi yang sempat ditanyakan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai pembelajaran berdiferensiasi penerapannya. Kalau modulnya kemarin Ibu sudah menandatangani modul pembelajaran berdiferensiasi saya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 7. Kemudian di sini Ibu menanyakan lagi apakah sudah dilaksanakan di dalam kelas. Kalau boleh jujur Bu, untuk pelaksanaannya saya sudah laksanakan, tetapi kalau kita berbicara mengenai sudah dilaksanakan sepenuhnya atau 100%, saya bisa menjawab belum 100% Ibu. Tapi saya ulangi kembali bahwa pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu sudah saya laksanakan walaupun belum sepenuhnya 100%, tetapi saya akan terus belajar kemudian mengenai tantangan atau kenapa saya belum melaksanakan 100%. Yang pertama itu kondisi peserta didik saya di kelas. Ibu, karena pembelajaran berdiferensiasi mungkin merupakan hal yang cukup baru bagi mereka, jadi saya perlu penyesuaian dulu, termasuk saya sendiri, bukan hanya siswa saya. Jadi mungkin kalau secara pelaksanaan saya sudah melaksanakan Ibu, tapi kalau secara sepenuhnya itu masih dalam tahap proses. Terima kasih. Oke, makasih. Ada teman guru yang dari mata pelajaran lain? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya untuk pembelajaran diferensiasi ini, alhamdulillah sudah saya laksanakan di kelas. Jadi pertama-tama itu adalah saya melakukan dulu asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi dengan melakukan asesmen tersebut, saya bisa mengetahui gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, saya memetakan kelompok belajar anak-anak. Jadi ada yang kelompok belajar visual, ada yang kelompok belajar auditory, dan kelompok belajar kinestetik. Berdasarkan dari hasil asesmen diagnostik tersebut, saya membuat RPP berdiferensiasi yang sudah saya serahkan kepada Ibu, sudah Ibu lihat kembali, sudah ditandatangani. Berdasarkan dari RPP itu, saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Di situ saya memberikan perlakuan yang berbeda terhadap 3 kelompok, ya. Jadi untuk kelompok materi mata pelajaran IPA, jadi yang saya lakukan itu di kelas 9. Jadi K13, tapi saya buat dia dalam bentuk diferensiasi. Jadi di situ pembelajaran mengenai pemuliaan makhluk hidup. Jadi di situ saya bagi ke tiap kelompok. Untuk yang kelompok auditory, saya berikan video. Kemudian yang visual itu saya berikan teks bacaan buat mereka. Sedangkan yang kinestetik itu saya memberikan juga teks, mereka melihat dengan gambar. Kemudian untuk produknya, hasilnya saya bedakan juga. Untuk yang auditory itu dia bisa melakukan dengan mind mapping. Jadi peta-peta konsep atau bisa dalam bentuk poster. Sedangkan yang visual dia bisa dalam bentuk hasil diskusinya berupa teks. Sedangkan untuk yang kinestetik itu hasil laporannya dalam bentuk dia mempresentasikan sesuai dengan kata-katanya sendiri. Jadi seperti itu Bu. Jadi dari hasil pembelajaran tersebut, ya mereka mempresentasikannya. Alhamdulillah sudah ada, maksudnya ada motivasi belajar anak-anak, ya walaupun mungkin masih ada 1-2 orang
belum terlalu maksimal Bu, tapi alhamdulillah setidak-tidaknya ada dalam pembelajaran itu ada perubahan. Ya, itu saja tambahan dari saya. Makasih, saya persilahkan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk secara keseluruhan saya sudah melaksanakan, tapi pada saat pelaksanaan itu tidak 100%. Karena kenapa? Biasa ada kendala dari segi kelompoknya itu, kerjasama di kelompoknya. Ada yang sementara dikasih untuk teks, ada temannya yang hanya main-main saja. Sementara yang lainnya kan di sini saya bagi 4 kelompok. Ada yang misalnya kalau membuat teks paragraf itu ada yang 1 paragraf yang hanya memang tidak paham. Terus ada yang 2 paragraf kalau yang memang itu sudah paham. Begitu. Kalau yang sudah paham betul, saya kasih 3 atau sampai 4 paragraf. Di sini hasilnya akan mempresentasikan semua apa yang dia diskusikan di kelompoknya. Mungkin hanya itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara keseluruhan laksanakan, cuma masih belum secara terorganisir betul ya. Jadi harus berdasarkan asesmen awalnya gaya belajarnya. Oke, barangkali dari mata pelajaran bahasa Inggris. Sah? Yang wakili bahasa Inggris? Ya. Yang mengajar kelas 7. Yang mengajar kelas 7 Suci. Ya karena berbalik kan saya tidak bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 secara keseluruhan, alhamdulillah saya sudah melaksanakan model pembelajaran berdiferensiasi. Namun kendalanya Bu, kalau kan di bahasa Inggris itu anak kelas 7 mereka kosong sekali. Bahkan angka 1 sampai 10 belum dihafal. Makanya dari itu saya tetap saya selalu mendampingi mereka. Saya tidak bisa lepas mereka karena mereka dasarnya betul tidak ada. Karena saya tanya, di SD kalian belajar bahasa Inggris atau tidak? Semua menjawab tidak. Makanya dari itu kalau untuk bahasa Inggris saya masih berproses Bu. Belum sepenuhnya belum 100% saya laksanakan. Kasih berarti kita mencari solusinya ini ya. Asesmen apa yang diberikan? Iya. Bahasa Inggris ini kan memang tidak ada dasarnya, beda dengan mata pelajaran yang lain. Ya, itu barangkali kita mencarikan solusi juga ya. Barangkali masih ada dari matematika yang mewakili matematika, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diferensiasi kebetulan Bu, saya sudah menerapkan di bab 2 matematika kemarin. Bab 1 belum. Bab 2-nya yang saya terapkan di materi sistem persamaan linear 2 variabel. Itu sejalan dengan modul ajar yang saya buat, yang saya serahkan kemarin sore Ibu. Dasar saya membuat diferensiasi dan asesmen kognitif yang saya lakukan berdasarkan materi aljabar. Kemampuan dasarnya harus aljabar karena sistem persamaan linear 2 variabel, di mana hasilnya siswa kelas 8 saya bagi dalam satu kelas rata-rata 4 kelompok, di mana kemampuannya itu saya bagi rata. Saya tidak membagi berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, rendah, tetapi yang tinggi saya bagi rata, yang sedang juga saya bagi rata di setiap kelompok, juga yang rendah seperti itu. Bentuk diferensiasi yang saya lakukan adalah pertama diproses. Diproses itu adalah saya mendatangi, saya tidak duduk saja di depan, saya mendatangi hampir setiap 2 jam per itu saya keliling. Saya membimbing siswa betul-betul yang tidak bisa, yang betul-betul dia tidak mengerti dari mana asalnya, itu saya bimbing baik. Terus dibantu dengan siswa yang bisa di dalam kelasnya. Terus diferensiasi konten juga saya lakukan, di mana di situ saya memberikan
materi bukan cuma saya menjelaskan secara tertulis, tapi saya juga memberikan dalam bentuk video pembelajaran bagaimana sebenarnya menerapkan SPLDV. Itu yang saya lakukan. Terus produknya juga saya bedakan. Untuk yang bisa saya suruh langsung mengerjakan soal atau soal tugas yang saya berikan, tapi yang tidak mampu saya menyuruh mereka mencari di internet soal-soal yang berhubungan dengan SPLDV dan itu dibuat semenarik mungkin sesuai dengan kemampuannya mereka. Itu diferensiasi produk yang saya lakukan. Kemudian kebetulan Bu, bab 2 saya sudah selesai. Jadi untuk bab 2 ini saya sudah melaksanakan asesmen sumatif hariannya itu minggu lalu kebetulan, dan alhamdulillahnya salah satu efek diferensiasi mungkin yang saya dapatkan adalah dari kelas 8 A, B, C, D yang saya ajar. Di situ rata-rata satu kelas saya mendapatkan 7 orang yang tuntas, dan itu adalah menurut saya itu langkah ajaib yang hal ajaib yang saya lakukan selama saya jadi guru. Kenapa seperti itu? Biasanya selama ini kalau satu tingkatan kemarin seperti PTS kemarin contohnya satu tingkatan kelas 8 cuma satu yang tuntas, yaitu Mutia Hafiz. Begitu saya terapkan diferensiasi, alhamdulillah siswa atas nama Ariel yang kelas 8B dan Novariani kelas 8D, mereka itu berhasil mencapai nilai 72 dari nilai ketuntasan yang ditetapkan 70. Itu alhamdulillah mereka bisa memahami, karena mungkin itu salah satu efeknya. Salah satu efeknya mungkin saya menurunkan CP-nya, saya menurunkan TP dari apa yang saya mau capai di SPLDV itu saya betul-betul turunkan, saya kasih rendah memang supaya minimal ada efeknya buat siswa. Dan diferensiasi juga mungkin bisa saya lihat, saya sempat cerita sama Ibu Rasdiana kemarin, siswa nama Alif kelas 8C, itu Alif dari kelas 7 sampai kelas 8 dia kalau belajar kayak posisi mau tidur, tapi efek project kemarin akhirnya dia bisa memahami sistem koordinat karena dia langsung berhadapan sama dunia nyata. Itu diferensiasinya kemarin seperti itu di project. Jadi kemarin efeknya walaupun mungkin dia tidak tuntas, tetapi dia bisa mendapatkan nilai 48. Artinya membentuk persamaannya dia bisa, tapi yang belum bisa itu perkaliannya dia belum bisa, tapi membentuk sebuah kalimat bahasa Indonesia menjadi persamaan matematika dia sudah bisa, cuma yang tidak bisa adalah menyelesaikan. Tapi itu suatu bentuk hal yang kemajuan menurut saya, walaupun mungkin tidak signifikan. Jadi itu mungkin efek yang bisa kita rasakan dari diferensiasi. Kendalanya adalah mungkin pelaksanaannya sama dan Ibu Rasdiana tadi bilang tidak semudah kita balik telapak tangan kita untuk melaksanakan diferensiasi. Kadang dari rumah kita melaksanakan harus seperti ini, tiba di kenyataan 1 jam dulu kita mengomel, baru jam berikutnya baru kita laksanakan diferensiasinya. Jadi mungkin itu dari saya. Kendalanya mungkin Bu cuma waktu dan kemauan dan kesabaran, kita harus sabar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari ya, terima kasih. Saya lagi mengalir kepada guru hebat laki-laki di guru mata pelajaran penjas bisa. Ya, Bu Astrid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 pelajaran penjas Bu, saya sudah terapkan, tapi masih banyak yang belum memahami apa itu proses berdiferensiasi. Jadi saya belum terlalu dalami karena masih banyak kekurangan situ yang saya harus pahami juga. Saya juga belum terlalu paham. Iya. Intinya pelaksanaannya sudah, cuma belum secara maksimal karena belum terlalu memahami. Iya, betul. Iya. Oke, kasih. Barangkali dari mata pelajaran agama, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk mata pelajaran agama Bu yang saya ampu yang kelas 8C dan 8D, mungkin juga sama dengan Pak Sri,
mungkin dalam itu sudah berdiferensiasi, tapi di sini juga saya belum terlalu paham juga terlalu yang berdiferensiasi itu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, guru mata pelajaran IPA, Pak Yusno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sedikit berbagi tentang pengalaman melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sebagaimana yang saya pahami bahwa pembelajaran diferensiasi itu memiliki tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, langkah awal itu adalah kita melakukan asesmen diagnostik. Ya, saya lebih cenderung kepada asesmen diagnostik kognitif. Ya, karena kita mudah memisahkan anak-anak yang mana yang mampu, yang mana sedang, yang mana kurang sama sekali. Dalam proses pembelajarannya, diferensiasinya terkait dengan konten. Kalau di IPA itu kalau saya sudah beberapa bab ini saya laksanakan lebih banyak pada kerja kelompok. Ya, saya banyak kerja kelompok. Jadi untuk konten, karena kita sudah punya data siswa yang punya kemampuan, ada yang lebih dan kurang. Itu kalau saya yang kurang itu selalu kita dampingi dalam proses kontennya, selalu kita hadir di situ, tidak meninggalkan itu dalam prosesnya. Yang saya sudah laksanakan. Adapun kendala mungkin dalam pembelajaran diferensiasi ini menurut saya yang saya alami itu adalah kesiapan siswa itu sendiri. Ya, kesiapan itu sendiri karena kita bisa buktikan ketika kita bertanya materi yang sebelumnya mereka tidak tahu, bahkan seakan-akan baru menerima pelajaran padahal baru kita sampaikan, belum cukup 1 minggu materi kita sudah sampaikan dia sudah lupa, kecuali kita ingatkan lagi. Ini saya kira kendala mungkin karena kesiapan anak-anak. Kemudian yang kedua mungkin persoalan waktu juga, waktu pembelajaran. Kalau secara tertulis mungkin waktu yang kita susun itu sudah bagus, tapi ternyata setelah pelaksanaannya tidak sesuai dengan kita harapkan karena mungkin beberapa faktor, terutama karena kembali lagi pada siswa itu sendiri, karena ternyata siswa itu kemampuannya sangat kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan? Ya, saya persilahkan Pak Aldo dari guru matematika. Oke, terima kasih Bu. Tadi sudah dijelaskan semua bahwa rata-rata kami di guru di sini di SMP 12 Pulau Merat sudah melaksanakan berdiferensiasi. Sudah dijelaskan juga kendala-kendalanya termasuk pada siswa. Tetapi saya di sini menambahkan ada kendala yang saya rasakan terus terang adalah bagaimana kami guru harus mempersiapkan segala model pembelajaran untuk disampaikan seperti apa di kelas. Jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan video pembelajaran, berarti sebelum kita masuk video pembelajaran sudah harus siap. Kemudian terkait dengan gambar-gambar atau alat peraga lain itu memang harus disiapkan semua untuk kita bisa melaksanakan proses berdiferensiasi di kelas. Mungkin saja tambahannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini ada tambahan sedikit Bu mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk teman-teman supaya agak lebih bisa dipahami seperti apa yang sudah saya dapatkan.
pembelajaran diferensiasi itu bukan metode, bukan juga strategi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah paradigma. Bagaimana guru melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi untuk berdiferensiasi ini strateginya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah ketiga-tiga ini perlu dilakukan? Boleh, tapi bisa juga tidak semuanya dilakukan. Bisa satu atau dua saja, sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi tidak dipaksakan bahwa harus ketiga-tiganya. Tidak seperti itu. Nah, itu saja Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Makasih atas semua yang sudah memberikan informasi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Namun barangkali setelah saya mengamati hampir semua, tapi masih ada, bahkan masih ada beberapa guru yang belum bayangkan mau mengajarkan saja, anak-anak saja mau berdiferensiasi, memberikan pembelajaran, dia saja belum memahami. Berarti perlu kita mencari berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah memahami, terutama pada guru penggerak. Salah satu barangkali saya tadi yang saya tadi saran ini, semacam saran dari walaupun bukan guru mata pelajaran di kelas 7, termasuk karena mungkin karena dia sudah guru penggerak, salah satunya sebenarnya yang harus dipersiapkan adalah bagaimana guru sebelum masuk di kelas sudah ada persiapan. Gaya apa saja yang mau diberikan, berarti harus siap. Kalau misalnya mau gaya belajar yang diferensiasi video mau diberikan, ya sudah harus siap video pembelajarannya. Kalau memang ada aplikasi pembelajaran yang diberikan, ya siapkan itu. Jangan nanti tiba di kelas baru cari absen, baru cari video apa semua. Memang harus siap. Seperti itu, baru mau diambil kelas, tasnya apa semua. Jadi memang di rumah sudah harus siap, sudah perencanaannya sudah mantap. Kemudian yang kedua tadi ini barangkali ada tambahan juga. Ya, saya juga sangat memberikan inspirasi kepada saya ini calon guru penggerak Bu Wati Launa. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan metode atau bukan strategi, tapi salah satu adalah paradigma, mindset. Cara berpikirnya guru memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Gaya apa saja mau diberikan. Jadi tidak memilih harus 3. Seperti itu ya tadi Abang. Tapi ada tambahan yang saya dengar kemarin itu berdasarkan hasil video pembelajaran Ibu Rasdiana. Kalau ketika misalnya ada memang materi mau diberikan di luar kelas, di lingkungan, berarti berdiferensiasi lingkungan. Ini yang menarik juga ini. Kalau memang ada siswa yang agak sumber di dalam kelas, bisa kita bawa di luar. Apalagi berbicara tentang lingkungan hidup, termasuk pembelajaran IPA barangkali. Ini bisa. Ini saya kemarin mengamati video pembelajaran pada saat lomba video pembelajaran ini. Yang menarik ada tambahan bahwa bukan hanya 3 saja. Termasuk tadi Bu Wati bilang harus dipakai semua. Kalau memang anak senang di luar, berarti kita pakai berdiferensiasi lingkungan. Ya, seperti itu barangkali. Ini salah satu solusi juga untuk merangsang siswa untuk melaksanakan pembelajaran supaya hasil belajarnya yang kita harapkan berhasil sesuai dengan harapan kita semua. Barangkali demikian, ada tambahan dari Bapak Kesiswaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya saya sendiri belum membuat modul ajar yang dengan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi saya tertarik dengan apa yang dikemukakan Ibu Suci tadi tentang kendala yang didapatkan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Sesungguhnya ini bukan hanya
pelajaran bahasa Inggris, tetapi juga pelajaran bahasa Indonesia, mungkin juga matematika. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, sehubungan dengan bahasa, anak-anak kita secara umum kekurangan kosakata. Secara umum, ya, baik itu kosakata, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun sangat minim. Ini mungkin karena mother tongue interference dalam sebutannya kami, interferensi bahasa itu penyebabnya. Ya. Nah, hal ini mungkin untuk pemecahannya agak berat karena tentu kita harus melibatkan orang tua siswa. Kita harus undang mereka untuk berdiskusi soal ini, atau masing-masing kita dulu di tempat, di lingkungan kita tinggal, kita harus rajin berdiskusi dengan mereka. Ya, kita tidak hanya sekadar berputar-putar di rumah masing-masing, tidak ada gerakan sosialisasi yang lebih besar pada masyarakat. Ini penting. Kemudian tadi disampaikan bahwa pada pelajaran bahasa Inggris modal siswa itu 0. Sesungguhnya bukan 0, tidak 0 juga. Ya, kalau 0 itu berarti sama sekali tidak ada, mereka tidak pernah mendengar satu kata pun berbahasa Inggris, itu keliru. Nah, sama juga dengan katakan matematika sama. Nah, ada tadi disebutkan bahwa bilangan pun belum dikenal. Sehubungan dengan ini, saya ingin sarankan kepada teman-teman yang mengajar di kelas 7, kalaulah diajarkan bilangan untuk menurunkan ini tujuan pelajaran untuk diturunkan, boleh diajarkan, tapi hindari model pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, diajarkan mulai dari 1 sampai 10 secara berurut. Nah, ini ada kerugiannya. Pada saat disuruh menyebutkan angka dalam bahasa Inggris, dia harus kembali dari 1. Ya, ini akibatnya. Demikian juga dengan matematika, saya rasa untuk perkalian jangan lagi diajarkan mulai dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Ya. Boleh secara memberikan dulu, tapi dalam mengajarkan, memberikan tes lisan di kelas misalkan, itu jangan dibuat berurut, diacak. Ya. Sama dengan nama hari, nama bulan dan lain sebagainya itu seharusnya jangan diajarkan secara berurut. Ini kira-kira tip yang saya bisa tambahkan. Mohon maaf kalau berlebihan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sarannya dari walaupun barangkali bukan guru kelas 7 dan 8, tapi dia adalah posisi dia di kelas 9, tapi termasuk keseluruhan bahasa Inggris. Jadi pada dasarnya anak-anak kita ini kita harus memahami gaya belajarnya. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa bukan hanya satu tipe yang kita ajarkan, misalnya bukan harus 3, tapi di mana dia senang anak-anak. Itu yang kita ini ya. Intinya pembelajaran kita ini bermakna, kemudian berpusat pada peserta didik. Barangkali demikian hasil laporan-laporan teman, hasil yang sudah diterapkan di kelas. Saya mengharapkan kepada teman-teman yang belum barangkali maksimal, kita lebih berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Bagusnya barangkali pada setiap pertemuan kita, pada nanti komunitas kita ada beberapa hal yang kita membahas. Yang pertama, nanti ini masalah tentang bagaimana menyemangati anak-anak, yang memberikan motivasi kepada anak-anak untuk supaya hasil belajarnya lebih meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita akan bicarakan tentang kos nanti. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis data, PDB. Nanti kita ini mau tuntas tentang, karena yang kemarin kita buat pada 2022-2023 itu belum maksimal karena masih masih ada transisi antara daring dengan luring. Nah, kalau sekarang kan selama ini kita laksanakan adalah luring. Jadi intinya nanti kita akan menyusun kembali tentang capaian-capaian yang kita laksanakan. Terutama barangkali yang perlu saya harapkan dari berdasarkan data rapor mutu kita ini, yang perlu kita tingkat adalah literasi.
yang sangat ini karena mengalami penurunan yang sangat tinggi. Jadi itu barangkali lalu merasa alhamdulillah sudah ada peningkatan, tapi ini literasi. Masih ada kemudian karakter itu sangat juga ini, padahal kita tidak tahu karena anak-anak bagaimana, karena kalau setiap harinya kita sudah membentuk, tapi ya itu hasilnya pada saat AKM dia menjawab abadanya, dia tidak mau pusing itu karena literasinya kurang, dia tidak cermati. Ya sebenarnya dia sudah lakukan, padahal apakah biasa membuang sampah pada tempatnya, padahal dia sudah biasa, tapi menjawab soal itu dia belum memahami. Barangkali itu yang perlu kita sampai sosialisasi kepada anak-anak supaya dia bagaimana literasinya itu ditingkatkan, mengamati, menelaah, mengamati lingkungan, dirinya sendiri, itu barangkali. Demikian saya ucapkan permohonan maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, hebat. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang guru hebat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya penyampaian dari kepala sekolah, maka PMO level sekolah periode Oktober itu selesai. Mungkin sebelum kita meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan PMO berikutnya itu Desember dengan hal yang sama, yaitu mereview atau menindaklanjuti tentang RPP diferensiasi. Jadi sekiranya Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan ataupun belum mengetahui pelaksanaan bagaimana sebenarnya berdiferensiasi itu, mungkin kita kembangkan nanti di komunitas. Jadi supaya di PMO berikutnya minimal ada kemajuan, ada peningkatan, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi minimal ada peningkatan, ada perubahan sedikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.